Cek, cek, cek. Halo para pengangguran tanpa tanda jasa, tanpa kuota internet. Bagaimana kabarnya? Gimana? Masih nanyain password WiFi tetangga? Kembali lagi bersama saya Mamang Ferguso. Kali ini saya akan membahas perfilman lagi ya, yang tentunya sangat membagongkan, yang berjudul I Saw the Devil, yang artinya aku melihat setan. Tanpa berlama-lama kita langsung saja siapkan charger kalian, karena HP kalian seperti Magicom yang setiap saat tercolok ke saluran listrik. Listrik maksudnya. Selamat menonton dan charger cerot. Okay, boys, here we go. Porque te quiero. Di suatu malam di jalan yang sepi terlihat ada seorang wanita yang mobilnya mogok, di mana dirinya sedang sendirian dan terlihat sedang menelpon suaminya. Tiba-tiba ada seorang pria asing yang menawarkan bantuannya, namun sang suami menyuruhnya untuk tetap tinggal di mobil dan menunggu sampai mobil derek datang. 예, 견인차 불렀거든요. Dan saat pria itu pergi, tiba-tiba pria itu pecahkan kaca, kemudian menyeretnya dan membawa wanita ke kediamannya. Dan Anda tahu siapa pria ini? Ya, dia adalah seorang psikopat, di mana pria ini berniat untuk membunuh dan memutilasinya. Dan walaupun si wanita sudah memohon untuk memaafkannya dan mengatakan bahwa dirinya sedang hamil, dan beliau pun tidak sedikit pun kasihan ataupun iba, simpati, dan tidak menghiraukannya sama sekali. Anjing. Terlihat bahwa cincinnya yang lepas dan masuk ke dalam got, di mana itu merupakan cincin kawinnya dengan suaminya. Dan inilah aku melihat setan. Baru openingnya saja sudah bikin emosi adegannya. Memang benar-benar setan. Singkat cerita, akhirnya potongan bagian tubuh si wanita pun berhasil ditemukan, di mana sang suami yang bernama Kim ini pun sangat terpukul, sampai-sampai dia meneteskan air mata seolah masih tak percaya dengan apa yang dialaminya. Ayah mertua pun menyesalkan apa yang telah terjadi dan menangis tepat di samping Kim, yang membuat dirinya semakin tidak terima dengan apa yang telah dialaminya tersebut. Dan saat upacara pemakaman sang istri selesai, Kim kembali tak bisa menahan air matanya dan berjanji akan memberikan 1000 rasa sakit kepada si pelaku agar bisa merasakan pemanasan sebelum benar-benar masuk ke dalam neraka yang sesungguhnya. Dan perlu kita tahu bahwa Kim ini adalah seorang agen di Badan Intelijen Nasional, di mana dia izin libur selama 2 minggu untuk menenangkan hatinya yang sedang gundah gulana. Seperti yang kita tahu bahwa Kim tentu saja berniat dan sangat berambisi untuk menemukan si pelaku dan memberikan balasan yang setimpal dengan yang dialami mendiang istrinya. Dengan status dan akses dirinya di kepolisian dan Badan Nasional, Kim pun meminta sebuah alat pelacak, kemudian meminta data-data orang yang dianggap berpotensi terhadap kasus-kasus seperti ini, dan didapatkan 4 pelaku yang kemungkinan besar adalah salah satu pelaku pembunuhan istrinya, di mana mereka memiliki track record. Namun karena belum didapatkan bukti otentik, maka mereka pun bisa dengan bebas berkeliaran. Tak ingin membuang waktu, Kim pun langsung menemui salah satu pria dari 4 foto tersebut, di mana pria itu merupakan penjahat wanita yang dianggap sudah memperkosa belasan wanita di Korea. Kim pun menunjukkan foto istrinya kepada si pria, namun nampaknya bukan dia pelakunya. Dengan sebuah kunci Inggris, Kim pun memukul kemaluannya hingga si pria mengalami kritis, sama seperti John Wick yang merupakan seorang pria yang berfokus, berkomitmen, dan itu dibuktikan saat dirinya langsung menemui pria keduanya, di mana dia menabrakkan mobilnya. Namun saat melihat tatapan matanya, Kim bisa langsung tahu bahwa bukan dia pelakunya, tapi dia tetap memukulnya. Lah. Tibalah malam hari, Kim pun pulang ke apartemennya, di mana masih tersisa 2 pria yang belum didatangi. Namun karena lelah, Kim pun memutuskan untuk tidur. Tapi layaknya hutang ke warung teh Epa Munaro yang belum dibayar, Kim ternyata tak bisa tidur dengan tenang, di mana dia kembali bangun dan melihat satu foto pria yang memiliki insting kuat bahwa pria itu adalah pelakunya. Dan memang benar, scene pun berpindah ke tempat lain, di mana di situ ada seorang wanita yang sedang menunggu kendaraan. Dan tak lama datanglah si setan atau si pelaku yang menawarkan tumpangannya. Dan kita akan kembali melihat betapa iblisnya tindakan si setan ini, yang ternyata sudah sering melakukan tindakan tak bermoral anjing hese, di mana dia mengincar seorang wanita yang sendirian dan membunuhnya hanya untuk kepuasan semata. Ya, jika membahas psikopat memang tak perlu dipertanyakan lagi apa tujuan dan motifnya, karena seperti yang sudah kita semua tahu ya, bahwa psikopat memang suka membunuh dalam film-film. Namun jangan salah, menurut ahli nersain bahwa otak seorang psikopat mengalami kerusakan di area prefrontal cortex,
Saya masih ingat sekali dengan amigdala ini karena dulu pernah kuliah di psikologi di Cambridge University cabang Gunung Halu, bahwa amigdala di otak kita ini berbentuk seperti kacang almond yang banyak mengatur fungsi seperti empati, rasa takut, sedih, moral, dan faktor-faktor lain yang terkaitan kepribadian. Nah, jika bagian otak ini rusak, maka semua fungsi yang saya sebutkan barusan tidak akan muncul sama sekali. Contohnya ketika kita menonton film horor, reaksi normal yang dialami oleh orang-orang normal, yaitu sebagai orang normal ya, adalah seperti jantung berdegup, tangan berkeringat, wajah meringis, dan nafas tertahan seperti gitu. Namun pada psikopat, bagian otak yang tidak teraktivasi membuat reaksi lebih tenang dan tanpa ketakutan sedikit pun. Dan contohnya lagi, kalau kalian pernah dengar atau baca di tahun 1848, ada seorang pekerja di rel kereta api bernama Pin ISG, di mana ia mengalami kecelakaan kerja yang parah saat sebilah tombak menembus kepalanya dan merusak area prefrontal cortex anjing susah bangsat. Namun beruntung katanya dia masih selamat. Namun kerusakan otak yang dialaminya membuat beliau menjadi pribadi yang sangat-sangat berbeda dan berubah 360 sampai 720 derajat dari orang-orang yang dikenal baik, ramah, sopan, dan mudah bekerja dengan orang lain, tiba-tiba menjadi orang yang kasar, marah, dan sulit berempati. Dan ini benar-benar terjadi. Jadi intinya si pelaku yang tidak disebutkan namanya ini, atau sesuai judul kita panggil saja si mas-mas setan, mengalami kerusakan otak tersebut. Dan yang lebih parah, mas-mas ini terlihat sangat puas dan bahagia ketika dirinya selesai melenyapkan nyawa seorang manusia. Kembali pada Kim yang mendatangi rumah orang tua si pelaku, di mana dia mengaku sebagai orang asuransi untuk mencari tahu informasi tentang dirinya. Dan setelah mendapatkan informasi mengenai lokasi pelaku, Kim pun langsung pergi ke sana dan menemukan banyak sekali barang-barang para korban. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika Kim menemukan cincin sang istri yang terdapat di dalam got pembuangan. Si mas-mas setan sendiri bekerja sebagai seorang supir bus sekolah, di mana itu sangat cocok sekali dengan pekerjaannya. Sebagai seorang pembunuh yang tanpa dia sadari, Kim sudah meletakkan sebuah alat pelacak pada busnya. Terlihat bahwa si mas-mas ini sangat sudah terbiasa dengan mencari mangsanya, di mana dia menunggu sampai hanya tersisa satu murid untuk kemudian dibawa ke kebun kecil, di mana dia akan menggadabah si gadis tersebut sebelum dengan sadis membunuhnya. Tapi tiba-tiba, ya, Kim terlihat sudah berada di sana, yang mana si mas-mas ini cukup terkejut dengan kemunculannya, dan dengan sebilah cerulit di tangannya dia pun langsung menebak bahwa Kim adalah seorang polisi. Terjadi pertarungan di antara mereka yang sangat sudah jelas sekali akan dimenangkan oleh Kim, karena seperti yang sudah kita jelaskan tadi, Kim adalah seorang ahli di Badan Intelijen Nasional, di mana memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi hingga bisa dengan mudah mengalahkan si pelaku ini. Dan ada suatu momen ketika Kim bisa membunuh dan membalaskan dendam istrinya, Kim pun mengurungkan niatnya. Dan disinilah bedanya film-film lain dengan film I Saw the Devil ini, karena selain tidak ingin filmnya berdurasi pendek, Kim juga ingin agar si pelaku tidak modar begitu saja, karena dia akan melakukan sesuatu yang lebih buruk dari ini. Kim pun memasukkan alat pelacak ke dalam mulutnya dan memaksa si pelaku untuk menelannya, sementara dia akan pergi untuk mengantarkan gadis ke rumahnya. Saat si mas-mas ini sadar, terlihat pada suatu amplop yang ternyata itu adalah sejumlah uang yang diberikan oleh si Kim. Dan saat ini si pelaku masih heran dan bingung dengan apa yang dilakukan oleh si Kim. Dia pun berkata, "Lah, Arisia anjing." Si setan pun kembali ke mobilnya. Namun karena minibusnya sudah disabotase oleh Kim, dia pun memutuskan untuk berjalan kaki. Dan tak disangka ada sebuah taksi yang dengan baik hati menawarkan tumpangannya kepadanya, di mana di situ sudah ada satu penumpang yang sebenarnya teman dari supir taksi ini. Dan Anda tidak akan percaya ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut merupakan psikopat sama sepertinya, karena mereka juga sedang mencari mangsa dan menjadikan ini sebagai mangsa mereka, menjadi seperti semacam psikopat memangsa psikopat. Namun karena si mas-mas masih lebih berpengalaman, dia pun bisa membunuh dua orang tersebut menggunakan sebilah pisau dan menikam mereka berdua berulang kali sampai mobilnya nyungsuk. Dan ternyata benar, kedua orang tersebut menyimpan korban di dalam bagasi mobil mereka, dan itu cukup bagongkan. Dengan uang yang diberikan Kim kepadanya, si pelaku pun datang ke klinik untuk mengobati lukanya, di mana insting psikopatnya lagi-lagi melihat sebuah celah ketika ada seorang perawat cantik yang begitu aduhai. Dan bukan psikopat namanya jika dia tidak nekat. Kemudian si perawat pergi ke ruangan penyimpanan yang ada di belakang. Si pelaku pun terlihat sudah berada di sana.
Dan dengan sedikit ancaman dan intimidasi, pelaku pun menyuruh si perawat untuk membuka bajunya, kemudian memintanya untuk melakukan pengenceritan. Pengenceritan terus ya. Dan saat sedang enak-enaknya, tiba-tiba Kim kembali lagi untuk menghajar kembali si pelaku. Kemudian si pelaku dibuat terkejut saat melihat Kim yang mampu menahan pisau dengan telapak tangannya dan melihat tatapan yang sangat mengerikan pada matanya tersebut. Dan suatu kesalahan besar telah menciptakan monster untuk dirinya. Si pelaku pun dipotong di bagian belakang kakinya, atau apa ya, lupa namanya. Oh, dipotong tendon kakinya agar si pelaku pincang seumur hidup. Si setan pun dibawa dan diturunkan di sebuah parkiran, kemudian pergi dari sana dan berhenti tepat di jalan yang sepi untuk berpikir tentang tujuan kenapa Kim mempermainkannya. Tak lama si pelaku pun melihat sebuah lampu mobil, di mana lagi-lagi ada kesempatan di situ pasti ada korban. Ternyata mobil tersebut berisi satu pasukan tentara militer yang seanjingnya orang jika berhadapan dengan seorang tentara, apalagi satu kompi tentara militer, ya bodoh amat kalau modal. Si pelaku pun memutuskan untuk mengurungkan niatnya dan pergi ke rumah sahabatnya yang tidak kalah sadis dan kejam, di mana mereka adalah pasangan kanibal yang sering menculik gadis-gadis muda untuk dijadikan stok makanan, dan itu cukup mengkanibalkan. Sampai sini terbesit dalam pikiran saya, kok kayaknya dunia di film ini dipenuhi dengan psikopat. Dari mulai mas-mas ini tentunya, terus dua pria tadi di taksi, terakhir si kanibal ini, kan anjing. Tetapi setelah dipikir, jadi timbul pertanyaan, yang suka korupsi bisa disebut psikopat gak ya? Lanjut, si mas-mas pelaku ini terus berpikir tentang siapa sebenarnya sosok Kim ini dan apa tujuannya. Namun seketika dia teringat tatapan Kim yang penuh amarah, hingga akhirnya dia mendapatkan jawaban bahwa Kim ini kemungkinan besar memiliki hubungan dengan salah satu korban yang telah dibunuhnya.